Bab NK 101, Box. posisi aneh. Sop Hong menunduk melihat pita kupu-kupu di jari kakinya, berpikir jika tidak boleh kena air lalu bagaimana dia bisa mandi nanti. Sakitkah? Itu lukanya? Fan Han bertanya lembut. Tidak, tidak apa-apa. Sop Hong menggeleng, mengangkat mangkuk nasi dingin untuk dimakan. Meski sakit, tetap harus tahan. Fan Han menjulurkan lidah kecilnya dengan nakal, lalu juga mengambil mangkuknya untuk makan. Setelah lebih dari 20 menit, makan malam selesai. Fan Han membereskan piring, lalu memberi makan 2 kelinci, dan mengambil tali yang telah selesai ia buat malam sebelumnya. Sop Hong mengangkat kaki kanan lalu keluar gubuk kayu, berniat menarik beberapa batang kayu. Dia ingin membuat meja besar, agar tidak selalu makan di atas batu. Apa yang akan kau lakukan? Fan Han bertanya. Menarik batang kayu, membelah jadi papan untuk meja. Sop Hong berkata pelan. Aku bantu. Fan Han segera berdiri. Aku bisa sendiri. Sop Hong menolak. Sendiri? Dengan kaki itu? Fan Han menyipitkan mata menatapnya. Baiklah. Sop Hong mengatupkan bibir, tahu menjelaskan juga percuma, gadis itu terlihat seperti seorang pengurus rumah yang ketat. Saat aku mengumpulkan kayu bakar, aku melihat batang kayu sangat besar, lebarnya 0,5 meter, panjangnya puluhan meter. Fan Han berkata tenang. Di mana? Sop Hong bertanya terkejut. Ya? Dia mengangguk berpikir. Di luar tempat perlindungan ada api lain. Sejak malam itu saat dimata-matai, Fan Han masih takut, terutama pergi ke toilet di malam hari, jadi dia menyalakan api lain di luar untuk menakuti binatang buas. Kalau begitu pakai batang kayu ini. Sop Hong memilih satu yang tidak terlalu besar. Bukankah terlalu berat? Fan Han bertanya, karena ada banyak batang besar yang tak bisa diangkat. Yang ini panjangnya sekitar 5 atau 6 meter, patahnya seperti dipatahkan, lebarnya lebih dari 20 cm. Tidak apa-apa, pas. Sop Hong berbalik, memeluk kayu, bersiap menariknya. Hati-hati dengan kakimu. Fan Han memperingatkan, lalu ikut membantu. Aku tahu. Sop Hong menjawab, menekan dengan tumit. Gesek. Tunggu sampai berkeringat, baru mandi. Dia menarik kayu ke api untuk dibakar. Jika berkeringat lalu mandi dengan air dingin, hampir pasti masuk angin. Menggunakan api lagi untuk mematahkan kayu? Fan Han bertanya penasaran. Cara ini lebih hemat tenaga. Sop Hong duduk di dekat api, menusuknya dengan tongkat. Setengah jam kemudian, kayu terbakar tinggal sebesar lengan, lalu dia menarik keluar dan menebas sisanya dengan kapak. Krek. Peletak. Sekarang belah batang kayu, lalu akan jadi papan. Dia bergumam. Dia menggali lubang, menegakkan kayu, lalu menebas dengan kapak. Mata kapak masuk sedikit. Krek. Dia memukul punggung kapak dengan tongkat, memakai benturan untuk membelah, lebih hemat tenaga. Duk, duk. Dia bahkan memukul mengikuti irama, 2 harimau, membuat gadis itu tertawa. Krek, kayu terbelah 2. Sangat rata. Sop Hong melihat potongan halus, hanya perlu sedikit dirapikan untuk jadi papan meja. Sekarang ada 4 papan, tinggal diratakan. Dia mengangkat kapak untuk mengikis. Sop Hong, bukankah kau ingin mandi? Fan Han mengingatkan, malam semakin dingin. Ah! Dia tertegun, baru sadar lupa waktu. Ini, ambillah. Fan Han memerah, memberikan pakaian. Kau juga bisa merebus air. Sop Hong tertawa, tunggu sebentar, bukankah kau juga ingin menggosok tubuh? Aku tahu, aku tahu. Fan Han memerah dan menjawab. Sop Hong mengambil handuk, bubuk arang, dan pakaian, lalu masuk kamar mandi kayu dan menyiramkan air dingin. Dingin, sangat dingin. Air menyentuh tubuhnya, otot-otot menegang, jantung berhenti sejenak, rasa dingin menusuk seperti tertusuk pisau. Jika kaki yang terluka basah, pasti gadis itu akan memarahinya lagi. Bab 102, Musuh Alami. Dingin adalah musuh terbesar manusia, sekuat apapun tubuh, rasa dingin tetap menusuk tulang. Musim dingin akan lebih dingin dari sekarang,
Ini jelas bukan hal baik. Sop Hong bergumam. Sampai sekarang dia belum punya pakaian, hanya celana pendek kasar dan celana kain tambalan yang ditemukan Xiao Smart, dipotong menjadi 4 bagian untuk dipakai bergantian. Sepertinya selain makanan, aku juga harus merencanakan pakaian hangat. Dia menuangkan air bambu ke tubuh, membilas jelaga hitam. Bam-bam. Dia menggosok kuat, mengeringkan, cepat memakai celana tambalan dan celana pendek. Tidak, besok aku harus mandi dengan air hangat. Dia meregangkan tubuh kaku, mengangkat bingkai kayu dan keluar. Ini, ganti sepatu. Van Han membawa sepatu, jongkok meletakkannya. Aku bisa ganti nanti. Dia berbisik. Kalau begitu kakimu akan kotor, di sini ada air, cepat cuci. Dia menepuk kakinya. Kenapa aku merasa seperti tuan muda? Dia bercanda. Haha, tapi lebih menyedihkan dari 500 tuan muda. Dia tertawa. Memang benar, tuan muda tanpa pakaian, sepatu tali di kaki, mandi hanya dengan air dingin. Dia menghela napas. Kalau begitu aku tuan muda miskin. Baiklah, tuan muda, cepat masuk. Dia memutar mata. Apakah air sudah mendidih? Dia bertanya lembut. Panci kedua sedang mendidih. Dia menjawab, tahu satu panci tidak cukup. Apakah kau akan mandi di bingkai ini atau di persembunyian? Dia menurunkan suara. Di persembunyian, lebih hangat. Dia memutuskan. Persembunyian lebih hangat dengan cahaya api, dia tidak akan masuk angin. Bukan itu. Van Han gagap malu. Aku akan bawa kamera keluar, 3 drone juga sedang mengisi daya NK. Jangan khawatir. Dia menenangkan. Drone harus diservis tiap 3 hari, butuh 2-3 jam untuk kembali. Tok-tok. Masuk ke gubuk, mereka mendengar panci besi mendidih, panci kedua siap. Ayo. Dia tersenyum, mengambil kamera dan keluar, meninggalkan gadis yang memerah. Di persembunyian gelap, lebih tertutup tapi membuatnya lebih malu. Huhu. Dia menarik napas, menuangkan air panas ke bak, mencampur sampai hangat. Waktunya mandi. Van Han membawa bak, matanya menatap pintu, tangannya cepat melepas pakaian. Air hangat merilekskan pori, melepaskan lelah. Ketiak, paha, leher, dia bersihkan hati-hati. 5 menit kemudian. Bam-bam. Air mendingin, dia berhenti, cepat berpakaian. Setelah rapi, dia menghela napas, lembut memanggil, Sop Hong, selesai. Di luar, menjaga api, dia mendengar, masuk dengan kamera. Dia melihatnya menjahit sepatu seolah tak terjadi apa-apa, tapi leher dan telinganya merah. Dia menutup bibir, tak berkata, menaruh kamera di dekat api, mulai membuat meja. Mengumpulkan kayu kokoh, dia bergumam. Dengan papan, buat bingkai V, ikat kayu, letakkan papan setengah lingkaran, hitung pas. Lebih dari 1 jam kemudian. Krek. Dia membuat 4 bingkai V, memasang 2 papan, membentuk meja. Kita punya meja. Van Han berseru, mata berkilau. Meja lebih dari 2 meter panjang, 40 cm lebar, ada celah kecil. Di kota akan dibuang, tapi di alam liar jadi harta. Kadang tidak perlu mewah, cukup punya saja sudah beruntung. Aku akan buat 2 bangku, tidak perlu batu dingin lagi. Dia tersenyum. Tanganmu sangat terampil. Dia memuji. Kau juga. Dia tersenyum bahagia. Membuat semua butuh setengah jam lagi. Ini, coba bangkunya. Dia meletakkan bangku panjang di samping meja. Dari tidak ada menjadi barang berguna, rasa pencapaian itu besar. Ini perabot pertama kita. Dia melihat wajah cerianya, lelah malam hilang oleh kebahagiaan. Bab 103, menghemat tenaga. Malam di tempat persembunyian, keduanya berbaring di atas daun dan rumput, mata kosong menatap atap. Deng 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 deng. Di atas, nyamuk berputar, kadang berdengung. Turunlah, serangga menjengkelkan. Nyamuk sialan ini menyebalkan.
Zhao Lei menepuk lengannya marah, lalu melihat nyamuk hancur di telapak tangannya. Di alam liar, nyamuk paling menyebalkan, selalu menggigit, seolah ingin menghisap habis sekaligus. Bau busuk di tubuh mereka menarik lebih banyak lalat. Kalau begitu jangan berbaring, pergi hangatkan diri di api. Kata Zhao Li malas. Duduk terlalu melelahkan. Jawab Zhao Lei tenang. Dia tidak ingin bergerak, ingin menghemat tenaga dan tidak membuang lemak. Zhao Li memutar mata, marah, kalau begitu olesi lumpur. Tidak mau, baunya menjijikan. Zhao Lei menolak. Setiap hari mereka mengoles lumpur, kulit sudah iritasi, jadi sekarang tidak berani lagi. Aku ingin tahu berapa banyak yang sudah tersingkir. Zhao Lei tak lagi bersemangat. Bertahan di sini jauh lebih sulit, terlalu sedikit alat, terlalu banyak hal mustahil. Dulu keluar seperti jalan-jalan, menikmati kesendirian liar. Sekarang benar-benar bertahan hidup, penuh penderitaan. Pasti tidak banyak yang tersisa, bahkan kita menderita begini. Zhao Li mengernyit. Pasti sedikit, seperti tim Sop Hong, dan si kaya yang Chang dengan saudari Liu, aku yakin sudah tersingkir. Kata Zhao Lei tegas. Meski bukan tingkat atas, di kalangan amatir mereka dikenal, tapi kini hanya bertahan dengan lapar. Mereka berbisik, jika bertahan sebulan bisa pergi, setidaknya mendapat 100.000 hadiah. Lalu menunggu giliran berikut untuk mencoba lagi. Terlalu sedikit alat, lingkungan terlalu keras. Zhao Li menghela napas. Beberapa hari lalu menemukan kotoran hewan, ketakutan tak berani jauh, hanya bersembunyi di perkemahan. Pernah melihat babi hutan dengan leher terkoyak, pemandangan itu menakuti mereka, lama tak berani keluar. Kruk! Perut Zhao Lei tiba-tiba berbunyi, malu dia berkata, perutku sedang mencerna makanan. Haha. Zhao Li tertawa, makan terakhir kemarin siang, masih mencerna sekarang, melelehkan lemak? Bagaimana kalau makan kadal? Zhao Lei duduk, menatap kadal di api. Lapar membuatnya lemah, hanya ingin makan. Makan saja, besok kita berburu, tidak bisa begini terus. Zhao Li juga tak tahan, berdiri menuju api. Ah, bisa dapat mangsa. Dekat sini ada buah beri liar, mungkin kita tahan lebih lama. Zhao Lei ragu. Tapi hanya dengan itu sulit bertahan lama. Zhao Li memegang kadal sebesar tangan, putus asa. Jika tidak ada makanan tambahan, tubuh kita habis. Tapi, Zhao Lei menatap malam, tubuh tingginya gemetar. Jangan ke tempat beruang, di sini lebih aman. Zhao Li menghela napas. Baiklah. Zhao Lei setuju terpaksa. Semalaman mencari, mereka menangkap ular, kadal dan kalajengking, apa saja yang bisa dimakan. Jika bukan karena jejak hewan, mungkin mereka dapat lebih banyak. Penonton siaran langsung pun kesal. Terutama yang datang dari saluran Sop Hong dan Yun Han, membanjiri komentar. Lihat, loli kecil dan Sop Hong sudah tidur. Ya. Astaga, dua pria besar penakut. Tinggi dan kuat, dibanding dua gadis sebelah, mereka pengecut. Sepertinya ingin menyerah. Aku ingin lihat setelah mereka pergi, sementara gadis-gadis hidup enak, bagaimana wajah mereka. Ya, menunggu itu juga. Bab 104, Membakar Keramik. Sop Hong terbangun, masih mengantuk, mendengar kicau burung di luar, ia tahu cuaca cerah. Ia mengernyit, mencium bau samar, melihat rambut gadis mengeluarkan aroma minyak. Apakah kemarin ia berkeringat tanpa mencuci rambut? Gumamnya. Di Pulau Xuan Nguyet, bila berkeringat tanpa mencuci, baunya jadi asam menyengat. Hom? Fan Han tiba-tiba membuka mata, mengangkat bibir, menjepit pinggangnya dengan dua jari. Aduh! Sop Hong terkejut, wajahnya meringis. Tadi malam, setelah menyelesaikan meja dan kursi kayu, mereka tidur, gadis itu baru sembuh, tentu tak berani mencuci. Fan Han menengadah, menyipitkan mata, bertanya tenang, apakah rambutku berbau kuat? Terlihat jelas? Tidak kuat, tidak jelas. Sop Hong cepat menggeleng. Benarkah? Ia tersenyum tipis. Hom. Ia mendengus,
Percaya atau tidak terserah dia. Kita harus bangun. Ia menguap. Canda pagi itu membuat mereka terjaga. Dulu mereka juga sering begitu. Ia memerah, buru-buru menjauh. Ia bangkit, namun sebelum duduk, kakinya dipegang. Ia menatap bingung. Ada apa? Biarkan aku lihat telapak kakimu. Ia mengangkat kakinya. Ia memutar mata, diam, membiarkan tangan lembut itu memegangnya. Jangan bergerak. Ia membuka simpul kain, menampakkan tempelan herbal. Ia melepaskannya, terlihat bekas luka samar, hampir sembuh. Ah! Cepat sekali. Ia terkejut. Hanya tersisa bekas kecil. Ia mengernyit, mengira herba itu kuat sekali. Cukup bagus. Ia menarik kembali kaki, mengenakan celana dan sepatu, lalu keluar. Ia tak berani membiarkannya melihat lebih, takut ia curiga, sebab biasanya luka seperti itu butuh setidaknya 3 hari untuk sembuh. Cuaca indah sekali. Ia menatap langit, meregangkan tubuh, siap bekerja. Sophong, cepat sikat gigi. Suaranya jernih. Baik. Ia menjawab. Setelah sikat gigi dan minum, mereka mulai tugas masing-masing. Ia memasak sarapan. Ia merencanakan perkemahan, membangun tempat berlindung, dan mengurus pipa bambu. Ia mengambil sekop, menggali lubang 1 meter dari aliran air bambu. Ia ingin membuat kolam tampungan untuk mencuci. Dentang. Sekop membentur batu keras. Banyak sekali batu. Ia menyeka keringat, menyingkirkan batu. Setengah jam kemudian, lubang selebar 1,5 meter, sedalam 1,5 meter selesai. Taruh batu di dalam, agar air tidak keruh. Ia bergumam, melapisi dasar dan sisi dengan batu pipih, membentuk kolam batu. Lalu buat panggung untuk mencuci. Ia menata batu pipih di samping. Kemudian hubungkan pipa bambu. Ia alirkan air ke kolam. Sophong. Suara gadis itu mengejutkannya. Ia tegang, lalu tenang. Saat fokus, mudah sekali kaget. Hehe, kaget ya. Ia menggoda. Sarapan sudah jadi? Ia memutar mata. Ya, sudah. Ia mengangguk. Ayo makan. Ia mencuci tangan, menuju pondok. Ia juga mencuci lalu ikut masuk. Kini ada meja, mencuci tangan mudah, tanpa cipratan. Sekarang baru pantas. Ia melihat meja dengan sarapan. Punya meja jauh lebih baik, dulu duduk di tanah atau batu selalu terasa kurang. Cepat duduk. Ia mendesak. Baik. Ia duduk, di depannya mangkuk bambu dengan sumpit dan sendok. Ia menatap, mereka tersenyum. Sophong, nanti aku kumpulkan ranting. Ia menyesap sup. Ia ingat rencananya membuat pagar. Cuci pakaian dulu, lalu kumpulkan kayu bakar. Aku akan memakainya. Ia makan ikan. Baik. Ia mengangguk. Hari ini ia butuh banyak kayu. Karena ingin membakar keramik, 1 tong kayu saja sudah tak cukup. Bab 105. Sebuah pengalaman pertama lagi. Mengapa kau pergi ke rawa? Han mengangkat kepala penasaran. Aku pergi mengambil tanah liat. Sophong menghabiskan supnya lalu berkata, aku ingin mencoba membakar tembikar untuk dipakai. Tembikar? Han membelalakan mata kaget, menatap kosong seolah tak paham. Kenapa? Tanya Sophong. Sejak kapan kau bisa membuat tembikar? Han bertanya ragu. Mereka tumbuh bersama, bermain permainan sama, guru pun sama. Aku belajar online, sebelum mendapat kerja aku berpikir ikut bengkel tembikar, lalu belajar lewat video. Sophong tenang memberi alasan. Begitu ya? Han percaya, tapi bertanya, hanya menonton video bisa membuat tembikar? Bagi gadis itu, tembikar adalah hal mulia dan jarang, sering dikaitkan dengan benda antik. Tidak apa, aku hanya ingin mencoba sekali. Sophong tersenyum dan berkata, jika berhasil, kita tidak perlu mangkuk bambu, kita bisa pakai piring keramik. Tergantung tanah liatnya,
Kalau jelek, tembikar akan retak. Meski gagal berkali-kali, kini gadis itu tetap mendukung penuh. Pasti berhasil. Sop Hong minum sup bambu, meletakkan mangkuk lalu keluar. Tidak makan lagi? Han bertanya. Tidak, kau makanlah. Ia melambaikan tangan, membawa ember dan sekop keluar. Beberapa menit kemudian ia sampai di rawa, mengikuti aliran air, menemukan tempat selebar 1 meter dengan aliran kecil. Tanah liat ini harus bagus. Ia melompat, memeriksa, dan melihat tepi berlumpur itu tanah liat. Baiklah, kita tidak perlu porselen mewah, ini cukup. Dalam 10 menit ember penuh tanah liat. Mari kembali. Ia mengangkatnya, lalu mengangkut ke perkemahan. 10 menit kemudian ia kembali, melihat gadis itu menumpuk kayu kecil di antara batu. Sop Hong, cukupkah ini? Han menyeka keringat, menggaruk kepala. NK bos. Hampir, ayo main tanah liat. Ia tersenyum. Kita mulai tembikar? Han berlari penasaran. Ya, mari masuk gubuk, di sini mulai panas. Ia menatap matahari. Baik. Ia membantu membawa beban. Hah. Di dalam, ia meletakkan ember, bahunya sakit karena tali. Minum air. Ia minum sedikit, lalu memberinya tabung bambu. Ya. Ia minum habis. Ia menaruh batu datar di atas meja kayu. Gadis itu duduk menunggu. Uleni tanah liat, buang batu dan pasir. Ia mengajar. Baik. Ia mengambil segumpal dengan bersemangat, menguleni seperti adonan pangsit. Suara tanah aneh, seperti anak-anak main lumpur, menjadikannya halus. Lalu apa? Tanya Han. Buat alas, lalu gulung tanah jadi tali, tumpuk lapis demi lapis. Ia jelaskan. Itu teknik gulungan. Mengerti. Ia membuat tali tanah, menaruh di alas. Lalu basahi dan ratakan, agar tidak retak. Ia lanjut. Ia membuat kendi kecil 20 cm, teliti. Baik. Ia meratakan bagian kasar. Ia membuat mangkuk sebesar telapak, lambat tapi teliti. Selain suara tanah, mereka diam, tenggelam dalam pengalaman langka di kota. Sop Hong, bagaimana? Ia tersenyum. Lalu apa? Han bertanya. Taruh di luar untuk kering, buat mangkuk lagi, nanti kita bakar. Ia berkata lembut. Kendinya baru sepertiga jadi, masih butuh waktu. Baik, serahkan padaku. Ia berseru gembira. Bab 106, tetap waspada. Saat yang lain dalam tantangan langsung tidak menciptakan sorotan, kebanyakan bersembunyi di tempat perlindungan atau mencari sayuran dan buah liar, hanya sedikit yang berburu. Baru-baru ini, sorotan tertuju pada saudari Liu, yang beruntung menangkap seekor anak rusa, lalu tidak ada lagi yang terjadi. Uhuk-uhuk. Wang Lin sedang minum ketika layar menampilkan Sop Hong dan Fan Han, membuatnya tersedak. Guru Wang, apakah Anda baik-baik saja? Hamin bertanya khawatir, matanya penuh senyum. Aku baik-baik saja, hanya minum terlalu cepat. Wang Lin menggeleng. Saat itu juga, ia menjadi waspada, takut Hamin dan yang lain menjebaknya lagi. Hehe, Guru Wang, mengapa ekspresimu begitu serius? Ngotin Nguya terkikik. Ah, tidak sama sekali. Wang Lin memaksa tersenyum kaku. T6 Din tersenyum tipis, sudah paham aturan acara dengan banyak penonton. Mari kita lihat apa yang dilakukan Sop Hong dan Fan Han. Hamin mengendalikan irama, menguasai suasana. Apakah mereka bermain lumpur? Ngotin Nguye terbelalak, tak percaya. Begitu santai? Tidak, bukan bermain lumpur. Hamin buru-buru menyangkal. Lalu apa ini? Suaranya yang jernih penuh rasa ingin tahu. Mereka sedang membuat tembikar. Hamin terkejut. Ia tak pernah menyangka ada yang membuat tembikar di acara bertahan hidup. Ia sendiri pernah belajar tembikar beberapa hari dan membuat hadiah ulang tahun. Apa? Tembikar? Wang Lin tertegun. Dia mengira mereka membungkus ikan dengan lumpur seperti ayam pengemis,
hidangan terkenal di film. Banyak orang menirunya, tapi di sini membuat tembikar? Apakah ini bertahan hidup? Di layar, keduanya seakan mengubah suasana, tidak seperti bertahan hidup sungguhan. Wang Lin merasa tidak nyaman, mengira mereka hanya menikmati berkemah. Itu sering menyesatkan pengalamannya, berbeda dengan siaran lain. Ya, aku pernah belajar beberapa hari, jadi aku ingat. Hamin menegaskan. Mengapa mereka membuat tembikar? Bukankah mencari makanan lebih penting? Wang Lin bertanya. Aku pikir tembikar ide bagus. Ngotin Nguyet berpendapat. Sejak tahu mereka membuat tembikar, dia memikirkan banyak hal. Oh, maksudmu bagaimana? Hamin bertanya. Meski belum pasti berhasil, kalau berhasil, mereka punya wadah untuk banyak hal, seperti menyimpan daging sisa. Ngotin Nguyet teringat porselen di rumahnya untuk menyimpan rahasia. Terlalu buang tenaga dan waktu. Wang Lin tidak setuju, mengatakan makanan paling penting. Bagaimana dengan Enam Din? Apa pendapatmu? Hamin bertanya pada sang pendekar, ingin semua ikut serta. Oh, sepertinya Enam Din juga setuju. Hamin tersenyum. HMPH. Wang Lin mendengus, merasa dua gadis itu tak mengerti bertahan hidup. Kalau begitu, mari kita lihat pertanyaan penonton. Tentu saja, semua diatur tim sutradara, memilih yang sudah ditentukan untuk menciptakan drama. Layar dipenuhi komentar, lalu memilih satu berwarna hijau. Dia berpikir, tim acara suka drama, tak takut membuat Wang Lin marah. Baiklah, aku tidak akan membuat tembikar. Wang Lin memutar mata. Sekarang, pertanyaan kedua. Hamin melihat jeda di layar dan tersenyum. Ahli Wang, apakah karena tidak bisa membuat tembikar kau menolak ide gadis-gadis itu? Acara jelas suka mencari masalah, seperti yang dipikir semua orang. Tidak, ini analisis rasional. Wajah Wang Lin menggelap. Ia memang tidak bisa membuat tembikar, meski itu berpengaruh. Pertanyaan berikutnya. Hamin membaca. Guru Ha, apakah Anda pikir Sopong benar-benar bisa membuat tembikar? Ah, aku lagi? Hamin kaget lalu menjawab, sulit dipastikan, karena membakar tanah liat butuh panas tinggi, hanya dengan kayu sulit. Jadi jika panas tak cukup, tembikar pasti gagal? Wang Lin mengernyit. Tepat. Hamin mengangguk, untuk air akan bocor, tapi barang kering bisa. Sangat sulit? Ngotin Nguyet bertanya penasaran. Hanya dengan kayu, ya, sulit capai panas tinggi. Hamin menjelaskan. Semoga Van Han dan Sopong tidak gagal. Ngotin Nguyet berkata gugup. Wang Lin hanya tersenyum, menunggu hasilnya. Bab 107, Membangun Tungku Tanah Liat. Selesai satu lagi. Van Han berseru gembira. Gadis itu memegang piring tanah liat dengan kedua tangan, wajahnya berseri dengan senyum bahagia. Hari ini dia sangat senang. Setelah tekanan di alam liar, akhirnya dia merasa bebas. Aku akan menaruhnya untuk dijemur. Van Han membawa piring itu cepat keluar. Dia sudah membuat 3 benda, 2 mangkuk dan sekarang piring ini. Periksa yang sedang dijemur, lihat apakah ada retakan. Sop Hong mengangkat kepala dan berkata, "Baiklah." Suaranya jernih menjawab. Sudah lama aku tidak melihat Van Han sepolos ini. Bibir Sop Hong melengkung dengan senyum hangat. Dia sadar bahwa membuat gerabah hari ini adalah keputusan tepat. Pada malam-malam awal di sini dia pernah bermimpi buruk, yang membuatnya khawatir tentang semangatnya. Tak lama kemudian Van Han berlari kembali. Tersenyum, Sop Hong, gerabahnya baik-baik saja. Dia menyeka keringat di dahinya, lalu fokus lagi membentuk tanah liat. Sepertinya tanah liat ini cukup bagus. Sop Hong mengangguk puas. Tempayan kecilnya sudah setengah jadi, tingginya sekitar 30 cm. Karena sedikit alat, dia hanya bisa bekerja kasar, melewati beberapa langkah. Sop Hong, apakah bisa dibakar hari ini? Van Han bertanya penasaran. Ini pertama kalinya membuat gerabah, tentu ingin segera melihat hasilnya. Seharusnya bisa. Sop Hong berpikir lalu mengangguk. Masih pagi, hampir jam 10, malam masih lama. Itu bagus,
kalau bisa dibakar hari ini, kita akan makan dengan mangkuk keramik. Dia khawatir Sop Hong punya rencana lain dan tanah liat habis. Masih banyak tanah liat, gunakan saja sepuasnya. Bagus sekali. Van Han bersorak, menghitung dengan jarinya, 2 mangkuk untuk makan, 1 teko air, dan 1 piring lagi untuk makanan. Tidak perlu semua sekaligus, nanti bisa ditambah lagi. Sop Hong cepat memotong rencananya yang ambisius. Menurutnya, semua barang di tempat persembunyian akan diganti dengan gerabah, itu tidak bisa selesai dalam sehari. Oh ya. Van Han mendongak bertanya, kalau nanti kita pergi, apakah benda-benda ini bisa dibawa? Dia ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan, bahkan memberi sebagian kepada anak-anak panti asuhan. Ini seharusnya boleh. Sop Hong ragu, lalu menoleh ke kamera. Permintaan kecil ini, tim acara pasti setuju. Haha, Sop Hong, kamu licik sekali. Van Han tertawa, jelas berbicara pada tim acara. Sop Hong mengangkat bahu tak berdaya. Sambil bercakap mereka tetap bekerja, dan saat tempayannya selesai, sudah lewat 1 jam. Besar sekali, lebih besar dari ember kayu, penuh bisa dipakai mandi. Van Han berkomentar sambil memiringkan kepala. Aku akan menaruhnya di luar untuk dijemur, sekalian menyiapkan tungku. Sop Hong hati-hati mengangkat tempayan, takut pecah. Aku ikut. Van Han membawa teko aneh yang dia bentuk dengan hati-hati. Di luar matahari terik, batu panas membara, tanah liat segera kering. Taruh di sini saja. Sop Hong menemukan batu datar, membersihkan debunya lalu meletakkan tempayan. Sop Hong, bagaimana membuat tungku? Prinsipnya hampir sama. Dia berpikir, meneliti sekitar, segera menemukan tempat yang cocok. Dia melangkah ke tepi perkemahan, di mana lebih sedikit batu. Ambilkan sekop militer. Baik. Van Han berlari ke gubuk. Sop Hong membersihkan batu, menyisakan tanah datar, lalu mengambil sekop dan menggali. Sekarang aku harus apa? Van Han berjongkok di dekatnya bertanya. Ya, ini sudah pas. Dia mengamati, mengingat tungku tanah tradisional, dengan kayu di bawah dan masakan di atas. Ini airnya. Van Han membawa 2 tabung bambu dan menuangkan air ke tanah liat. Jangan terlalu basah. Sop Hong menggeleng, berlutut mencampur tanah liat. Dia ingin mengubah tungku menjadi kiln, supaya panas cukup tinggi untuk membakar gerabah. Tanah liat sebesar lengan ditumpuk di sekitar lubang. Lalu ia menaruh batang kayu di atas sebagai penyangga. Bukankah ini hanya tungku api? Van Han bergumam, melihat wajahnya penuh keringat lalu berlari. Ini bukan hanya tungku. Dia mulai menjelaskan tapi dia sudah pergi. Dia mengangkat tangan, lanjut menaruh tanah liat di atas batang kayu, lalu melubangi untuk aliran udara. Tinggal dijemur agar kering, lalu ditambah lapisan baru membentuk dinding tungku, supaya gerabah tidak lembab. Bab 108, Panci tak terduga. Gadis mungil tertekan oleh ranting, tubuhnya bergoyang seolah hendak jatuh. Apa yang kau lakukan? Suo Feng buru-buru menahan ranting. Aku memakainya untuk menutup matahari. Yun Han terengah. Menutup matahari? Dia melihat ranting itu, lalu menyadari dan berbisik. Ayo, kita kembali ke gubuk untuk istirahat, setelah beberapa menit kita kembali. Apakah tungku sudah selesai? Yun Han bertanya kaget. Belum, biarkan tanah liat kering di bawah matahari, jika tidak pondasi akan runtuh. Dia menjelaskan. Membangun tungku seperti membangun rumah, pondasi harus kuat, dan tungku ini cukup tinggi. Kalau begitu mari lanjut membuat tembikar. Dia mengangguk dan berjalan ke gubuk. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Dia bertanya penasaran. Gadis itu sudah membuat 2 mangkuk, 2 cangkir, sebuah meja kecil dan teko. Aku akan membuat tungku arang, bisa dipakai memanggang ikan dan membuat panci. Dia berbisik. Panci? Dia terkejut, mengernyit, apakah benar waktunya untuk panci tak terduga? Jika mereka berburu rusa, mereka bisa menikmati panci daging rusa. Hanya membayangkannya sudah menyenangkan. Ya, kita punya banyak sayuran liar, akan enak sekali dimasak dalam panci. Dia menjilat bibirnya. HM, itu terdengar bagus.
Dia menahan senyum, bayangan panci rusa hilang tertiup angin. Setelah setengah jam, taruh ranting itu. Dia mengingatkan. Melihat daun yang jarang, dia menghela napas, semoga memberi sedikit teduh. Krek. Dia menancapkan ranting di depan tungku, daunnya menahan matahari, mencegah tubuhnya terbakar. Dengan metode anyaman bambu, dia mulai membangun tungku, lapisan demi lapisan tanah liat. Setelah setengah jam, tungku setinggi 1 meter dan lebar 40 cm selesai, tampak seperti cerobong asap. Jadi ini tungku? Suaranya terdengar dari belakang. Home? Dia berbalik dan melihatnya, menggoda, pahlawan wanita, kapan datang? Dia manyun, kau terlalu fokus, aku sudah lama berdiri di sini. Ah! Dia kehabisan kata, terlalu fokus untuk sadar. Bisakah kita membakar tembikar sekarang? Dia bertanya. Biarkan kering lebih lama di bawah matahari, kalau tidak tembikar akan lembab. Dia menjawab pelan. Baiklah. Dia menghela napas, menunggu. Jangan buru-buru, hari ini pasti bisa membakarnya. Dia menenangkannya. Dia mencabut ranting, membiarkan matahari memanggang tungku. Dengan panas ini, 1 jam cukup untuk mengeringkan. Suo Feng, tanah liatnya tidak cukup. Dia berkata lemah. Kau sudah pakai semua? Dia bertanya heran. Dia mengangguk, aku membuat baskom dengan sisanya. Tidak besar, hanya sebesar 2 tanganku. Dia cepat menjelaskan, menunjukkan tangan putihnya untuk mengukur. Sekitar 30 cm. Dia bergumam, mengukur dengan jarinya. Rentangnya lebih pendek. Masih muat, kan? Dia bertanya cemas. Tidak masalah. Dia mengangguk tegas. Lalu dia berkata, aku akan mengambil lebih banyak tanah liat, lakukan apa yang kau mau. Membawa ember dan sekop, mereka pergi menggali tanah liat, setengah jam kemudian kembali. Kembali di perkemahan, mereka membersihkan batu dan kotoran dari tanah liat. Aku penasaran sekarang jam berapa. Dia bergumam sambil meremas tanah, lalu minum dari tabung bambu. Jam berapa? Pertanyaan itu memberinya ide, dia berbisik, mari kita buat jam matahari, jadi tidak perlu menggambar bayangan di tanah. Aku, bagaimana? Dia menunjuk dirinya. Ya, sekarang aku akan mengeluarkan 4 lempengan tanah liat ini untuk dijemur. Dia mengangguk. Dia membentuk 4 lempengan tanah liat untuk menutup puncak tungku, menjaga panas. Dia membawanya keluar untuk dijemur, menatap matahari, dan menghitung. Sekarang mungkin awal sore, sekitar 2 atau 3. Sudah tidak awal lagi, kita bisa coba membakar tembikar. Dia tidak mau menunggu. Dia memeriksa kendi kecil, ternyata kering, dia membawanya ke tungku. Dia menyentuhnya, ternyata kering juga, matahari sangat terik. Taruh terbalik di dalam, seharusnya bisa membakar dengan baik. Dia meletakkan kendi, lalu 2 mangkuknya di dasar tungku, dan menaruh kendi di atasnya. Bab 109, sebuah kejutan. Ia baru saja melangkah ke gubuk kayu ketika melihat gadis muda hendak keluar. So Feng, kau datang tepat waktu, bagaimana kita membagi area kali ini? Yunhan memegang jam matahari bundar. Begini saja, setelah dibakar kita ukir garis, akan lebih jelas. So Feng tersenyum. Ah! Yunhan tertegun, menatap jam matahari di tangannya. Mungkinkah sesederhana itu? Kadang orang membuat segalanya rumit, padahal intinya sederhana, kecuali meneliti hal dalam. So Feng jongkok, mengambil kayu terbakar lalu keluar. Akan mulai membakar tembikar? Yunhan cepat bertanya. Ia buru-buru mengikut, kira-kira berapa lama? Setengah jam. So Feng berpikir lalu berkata, paling tidak biar tembikar terbakar tembus, merah panas baru selesai. Jika api kurang kuat, tembikar akan berpori dan bocor. Jadi begitu. Yunhan mengangguk samar. Ia tetap tak paham, ini pertama kalinya ia melihat. Di masyarakat pun jarang yang tahu ilmu tembikar, kecuali ahli atau yang belajar kebetulan. So Feng cepat menyalakan obor, asap tebal naik dari tungku tapi api tak menyala. Tidak bisa begini, panasnya kurang. So Feng ambil bambu,
arahkan ke lubang api dan meniup kuat. Huhuhu. Udara masuk, oksigen bertambah, api menyala besar, meliputi tembikar. Wah, api besar sekali. Yunhan terkejut mundur, panasnya kuat. Yunhan, ambil lempeng tanah liat. So Feng berkata. Baik. Ia mengambil lempeng kering lalu kembali. Belum selesai? Yunhan memindah kayu. Sudah cukup, biarkan saja, biar tembikar di dalam aman dari percikan. So Feng menutup mulut tungku dengan batu. Berapa lama? Yunhan penasaran. Sekitar 4-5 jam. So Feng berkata pelan. Bukankah sudah malam? Yunhan heran. Ia kira selesai bisa diambil. Tak boleh buru-buru. So Feng menjelaskan, tunggu sampai malam jam 7-8, buka tungku, biarkan dingin sejam, baru bisa diambil. Jika tak dingin, tungku rusak, ia tak mau, meski tungku tanah masih bisa dipakai beberapa kali. Aku buat obor, malam ini perlu. So Feng berkata. Obor? Bagaimana buat? Yunhan heran. Pakai getah pinus, terbakar lama. So Feng menunjuk barat, kita pernah lihat pinus di sana, bisa ambil getah untuk obor. Kalau begitu ayo, bawa bambu dan air. So Feng tertawa. Mereka menyiapkan lalu menuju hutan pinus. Hutan itu ditemukan saat eksplorasi pertama, tak jauh, sekitar 15 menit. So Feng, ku dengar jarum pinus bisa jadi teh. Yunhan melihat daun panjang. So Feng mengangguk, tapi tidak semua bisa. Ada banyak jenis seperti pinus kulit putih, pinus luohan, taksus. Apakah daun ini bisa? Yunhan bertanya. Bisa, ini pinus minyak, daunnya punya khasiat obat. So Feng memetik daun panjang, mencium, segar namun agak menyengat. Setelah kemarin ia mengobati lukanya dengan rami, ia makin penasaran. Daun pinus minyak bisa cerahkan mata, tenangkan, hilangkan gatal. So Feng menjelaskan singkat. Kalau begitu aku petik banyak. Yunhan senang, memeluk ranting. Silakan, petik banyak. So Feng mencari getah di batang. Batang penuh getah, mudah ditemukan. Ia pakai tongkat mengorek getah ke bambu, mengulang kerja berat. Di alam liar butuh sabar, mudah menyerah berarti cari alasan. So Feng, potongan getah ini besar sekali. Yunhan berseru. Ambil banyak, bisa buat lilin. So Feng tersenyum. Apakah kita akan makan malam ditemani lilin? Yunhan tertawa, semua gadis suka romantis. Akan ada kesempatan. So Feng tersenyum lembut. Ia ingat ulang tahunnya sebentar lagi, harus memberi kejutan. Mereka mengisi penuh bambu dengan getah, hingga gelap baru kembali ke perkemahan. Bab 110, ingin menggigit karena bersemangat. Gadis muda itu sedang mengepang sepatu, bertekad membuat beberapa pasang untuk Sop Hong. Jadi setiap kali ada waktu luang, dia mulai. Sop Hong membuat obor, menunggu membuka tungku untuk melepaskan panas. Suara retakan terdengar saat dia membelah kayu dengan sabar. Sop Hong, apa yang kau lakukan? Tanya Yunhan penasaran. Ini adalah bahan bakar inti obor. Sop Hong tersenyum. Tidak, menggunakan tongkat dengan resin cepat habis, terlalu boros. Dia menggeleng dan menjelaskan, resin harus dicampur dengan bahan lain agar tahan lama. Aku mengerti. Yunhan mengangguk, menunjuk 11 potongan kayu. Jadi ini akan dicampur dengan resin? Bagaimana kau memikirkan ini? Serunya. Cara seperti itu sulit dibayangkan. Aku melihat di film mereka menggunakan kain dan minyak, aku hanya memperbaikinya dengan bahan lain. Kata Sop Hong tenang. Kau hebat. Yunhan tersenyum cerah, mengacungkan jempol. Terlalu memuji. Sop Hong merapatkan tangan, tersenyum. Yunhan memutar mata, lalu berhenti bekerja untuk mengamatinya, ingin belajar membuat obor. Melihat minatnya, dia menjelaskan, obor tidak perlu terlalu besar, bambu sedang menghemat bahan dan terbakar merata. Sambungan bambu harus dilubangi, jika tidak api bisa menyebabkan ledakan. Dia melubangi sambungan dengan tongkat. Jika meledak, resin bisa mengenai tubuh,
itu berbahaya. Dia memasukkan serpihan kayu bercampur resin ke dalam bambu, menekannya rapat agar terbakar lambat. Dia mengangkat obor dan berkata, "Sekarang sudah selesai." Yun Han menerimanya dan berkata, "Rasanya seperti lilin, bukan obor." "Obor besar butuh bambu besar, api kecil ini cocok untuk tempat tersembunyi," kata Sop Hong. "Mau coba?" tanyanya bersemangat. "Silakan, gunakan untuk membuka tungku." Dia mengangguk. "Kalau begitu aku akan menyalakannya." Yun Han menaruhnya di api, dan mudah menyala. "Ayo pergi." Sop Hong mengambil sekop, memimpin keluar. Mereka melihat ke arah tungku, hanya melihat bayangan samar. "Terang sekali," kata Yun Han heran, "kupikir nyala api sekecil lilin." "Karena resin," jawabnya tenang. Yun Han menghembuskan kabut putih, menyadari malam dingin. Dia belum mandi, rambutnya juga belum dicuci, ingin bertanya tentang air panas tapi ragu. Dia mendorong lempengan tanah liat dari tungku, kini jadi keramik. Lalu dia memindahkan batu yang menutup mulut tungku, masih hangat. Udara panas keluar, menghangatkan mereka. "Hangat sekali." Yun Han rileks. "Ambil arang, lalu kita bisa pergi." Sop Hong mengeluarkan bara untuk mendinginkan tungku. Suara gesekan muncul, beberapa masih bercahaya, panas menyebar kuat. "Bagus, saat dingin kita akan tahu apakah keramik bagus," katanya lega. "Kalau begitu ayo cepat kembali, semakin dingin," desak Yun Han. Dia khawatir dia masuk angin, karena hanya depan yang hangat sementara punggung tetap dingin. Angin malam bertiup tanpa tempat berteduh, membuat kulit menggigil. "Ayo." Sop Hong berjalan lebih dulu, berkata, "Jika kendi kecil berhasil, malam ini kita bisa mandi air panas." "Ah?" Yun Han tertegun, lalu bertanya, "Apa hubungannya mandi air panas dengan kendi keramik?" "Sangat berhubungan." Dia mengangguk tegas. "Apakah kau menaruh kendi di atas api?" tebaknya. "Tidak, terlalu merepotkan dan tidak nyaman," katanya dengan senyum kecut. "Menaruh kendi di api memakan waktu dan sulit dipindahkan." "Lalu metode apa?" tanyanya sambil manyun. Melihat wajah misteriusnya, dia begitu kesal hingga ingin menggigitnya. Bab 111, sesederhana itu? Staf menurunkan drone, siap menangkap suara Espong. "Aku penasaran sekali, bagaimana mandi air panas di alam liar?" Di kota, 1 hari tanpa mandi sudah gatal, di alam liar beberapa hari tidak mandi sungguh tak tertahankan. Kau kira semua seberuntung loli kecil itu? Yang lain sudah 7-8 hari tanpa mandi. Dengan bau asam itu, hewan buas pun bisa pingsan. Espong seakan tahu segalanya, dari busur, keramik, apa dia akan melebur besi? Dengan Espong ada, aku pun berani bertahan. Caranya sangat sederhana. Espong melangkah, tersenyum lembut. "Cukup pikir sebentar, kau akan mengerti." "Espong, cepat katakan." Van Han mendesak, mencolek pinggangnya. Dia melirik drone, tersenyum nakal, lalu berbisik di telinganya. "Ah, sesederhana itu?" Dia terkejut. "Tidak, syaratnya ada kendi kecil itu." Dia berkerut, lalu sadar. Tanpa kendi itu, tak bisa dilakukan. Benar, wadah selalu masalah terbesar. Dia mengangguk. "Jadi kau sudah rencanakan?" Dia kagum. "Cuaca terlalu dingin, aku tak biarkan kau sakit lagi." Dia menggeleng, masuk ke gubuk. Menurut rencana, keramik tak cepat matang, perlu simpan makanan sebulan dulu. Tapi pileknya membuatnya ubah rencana. "Hehe, aku takkan sakit lagi." Dia tertawa, mata lembut, buru-buru ikut masuk. Penonton terbelalak, apa yang terjadi? Rahasia dibisikkan? Serius? Hanya berdua dan rahasia? Keterlaluan, jelas waspada pada kita. Dia bilang sederhana, terkait kendi, kenapa terasa akrab? Sebagai pemuda modern, Espong tak asing dengan keterus-terangan. Bukan Santo, dia juga ingin hadiah, semua demi efek penonton. Dia tak tahu orang lain,
atau apa yang dilihat penonton, tapi jika usaha ringan memberi pujian, itu bagus. Espong, daun mint dan arang untuk ramas. Dia menyiapkan alat mandi. Bahan terbatas. Dia menghela napas, ilmu ada tapi bahan tak cukup, kalau ada bisa buat sabun. Lemak hewan bisa jadi bahan. Dia potong bambu, buat penjepit, siap mandi. Batu harus bagus. Setelah penjepit jadi, dia cari batu keras, masukkan api. Yang paham survival langsung tahu, yang tidak pikir buang waktu. Waktu berjalan, keduanya sibuk, dia buat obor. Dia menguap, menutup mulut. Ayo lihat keramik. Dia taruh obor, lihat dia mengantuk. Baik. Dia bersemangat, ambil obor. TSS. Di luar, angin dingin membuat merinding, tapi dia tenang. Cepat, bawa barang. Dia mendesak. Berhasil? Dia tanya. Sempurna, tanpa retak. Dia cek dengan obor. Dia taruh kendi, ambil 2 mangkuk, ketuk, suara jernih. Dia beri dia. Coba, kalau tak bocor, bisa dipakai. Baiklah. Dia terima bangga, keramik pertamanya. Mari kembali. Dia bawa kendi, cepat. Sehari sibuk, saatnya uji. Mereka duduk di meja, tuang air dengan bambu. Mata ke dasar kendi, menit berlalu, lalu tersenyum. Tak bocor sama sekali. Dia bersorak. Ya, berhasil. Dia lega, tersenyum. Siapkan, mandi air panas. Dia taruh kendi dekat api, pakai penjepit untuk batu. Sudah siap. Dia bawa pakaian. Ayo alirkan air ke bak. Dia taruh kendi, pasang bambu, 1 ujung ke kendi, 1 ke parit, mengalirkan air. SSS. Uap terdengar, air cepat memanaskan batu. Bab 112, perasaan kagum. Aku coba suhu air dulu. Suop Hong berbisik lalu masuk ke dalam sangkar kayu. Ia memakai batu untuk memanaskan air, namun paling sulit mengatur panas, terlalu banyak batu membuat terlalu panas, terlalu sedikit tetap dingin. Ada bahaya juga, batu panas terkena air dingin bisa retak dan pecah, terutama saat dibilas, pecahan bisa terlempar. Untung sangkar kayu melindungi, cukup tuang air dari luar. Untuk panas, harus diuji dengan tangan, setelah beberapa kali jadi pengalaman. Suop Hong meraba, lalu geser tabung bambu, berbisik, kau bisa mandi sekarang. Suop Hong, kau mandi dulu, kau tidak pakai baju. Yun Han menyerahkan handuk, arang bubuk dan pakaian dalam. Baiklah, kau hangatkan dirimu dulu di ember kayu. Ia ragu lalu mengangguk, menerima barang. Baik, aku rebus air untuk keramas. Yun Han berkata lembut. Pergi. Suop Hong menikmati pertama kali mandi air panas di hutan. Huhu. Air hangat mengguyur tubuhnya, saat itu ia merasa tenang, seharian bekerja jadi terasa berharga. Kalau bisa bikin bak besar untuk berendam, pasti lebih nikmat. Ia berpikir saat mandi. Ia membawa tabung bambu, isi guci kecil, kembali menikmati air panas. Dengan guci ini, bisa banyak hal. Ia berbisik. Beberapa saat kemudian, ia selesai, keluarkan batu, tidak bisa dipakai ulang atau akan pecah. Dingin sekali. Ia berlari ke dalam, melihat gadis mengangkat panci besi dari api. Bagaimana rasanya? Yun Han tersenyum. Sangat nyaman. Ia acungkan jempol, tapi memegang pakaian dalam terlihat aneh. Harus cuci pakaian juga. Yun Han memutar mata, merebut pakaian, berniat mencuci besok pagi. Uhuk-uhuk. Ia batuk canggung, kini semua tahu warna pakaian dalamnya. Ia melirik, melihat panci dengan air daun pinus, cepat ganti topik, biar aku cuci rambutmu. Hah? Yun Han terkejut, bulu matanya berkedip. Kenapa tidak? Air guci kecil tidak cukup untuk mandi dan keramas. Ia berkata lembut. Ini pertama kali kau tawarkan keramasiku. Bibirnya tersenyum. Ia pernah mencuci rambutnya, kadang berharap ia balas,
tak sangka jadi nyata di sini. Nanti akan banyak kesempatan lagi. Suop Hong tersenyum. Aku akan ingat. Yun Han menjawab lincah. Selama kau perlu, kapanpun, dimanapun aku bantu. Ia tertawa. Ia bawa ember, ambil panci, tuang air pinus, coba suhu, pas. Cepat kemari. Ia melambai, pilih tempat di luar dekat api. Aku datang. Yun Han memberinya bubuk arang, patuh jongkok, menunduk. Jari panjangnya mengusap lembut kulit kepala, lalu menyisir rambut. Aku tuang, tutup mata. Ia mengingatkan, menuang dengan tabung bambu. Namun hatinya tersentuh, melihat tetes air meluncur di lehernya, ia cepat menampung dengan tangan, merasakan kulit lembut. Ah! Lehernya meringkuk, wajah memerah. Sebentar lagi selesai. Ia cepat tarik tangan, hati-hati mencuci. Segera Yun Han selesai, berdiri, leher basah, wajah berlumur arang, tampak kusut. Aku ambil batu. Ia tersenyum miring, memegang sekop. Pengalaman ini tak terlupakan. Yun Han mengusap wajah, berkedip, membawa cucian. SSSHH. Uap naik lagi, ia masuk sangkar kayu, mandi air panas. Rasa akrab sekali. Air hangat mengalir, wajah cantiknya melembut. Ia teringat Suop Hong lagi, tanah liatnya, mandi panas ini, semua menghantam perasaan. Mungkin ia mengaguminya. Saat kecil ia kagum, tapi dewasa hilang, tak lagi polos. Namun sejak hadapi bahaya bersama, kekaguman itu kembali, perlahan semakin dalam. Bab 113, memperluas skala. Ternyata batu bisa dipakai untuk memanaskan air. Ngotin Nguyen terkejut berseru. Itu ide yang sangat cerdas. Hamin memuji. Wang Linfeng tetap berwajah serius. Sejak melihat Suop Hong memasukkan batu ke api, dia sudah tahu manfaatnya. Karena itu dia banyak diam, meski kemarin dia masih meragukan membuat gerabah sebagai buang waktu dan tenaga. Namun hari ini, Suop Hong dan Van Han sudah menikmati mandi air panas, hal yang mustahil di alam liar. Bau itu benar-benar busuk, seperti ikan asin setahun. Hari itu dia mencukur habis rambutnya lalu berendam 1 jam. Guruang, bagaimana pendapatmu tentang tindakan Suop Hong dan Van Han? Hamin bertanya sambil tersenyum. Komentar resmi itu membuat sutradara agak kecewa. Semula mengira Wang Lin akan membantah. Memang begitu, aku bahkan iri dengan kehidupan Suop Hong dan Van Han. Hamin tersenyum. Ji Wei Ting melirik si rubah tua Hamin. Semalam saat makan malam dia tidak berkata begitu. Aku merasa itu romantis. Suop Hong membantu Van Han mencuci rambut. Ngotin Nguyen menopang dagu, matanya penuh mimpi. Ehem. Hamin batuk untuk memutus lamunannya. Dia menilai adil, Suop Hong bisa membuat gerabah, itu di luar dugaan, orang biasa tidak punya pengetahuan itu. Benar, bisa membuat gerabah sangat berguna di alam liar. Wang Lin cepat menimpali, menutupi kata-katanya kemarin. Hanya demi bisa mandi air panas dia membuat gerabah, itu luar biasa. Ngotin Nguyen memuji tulus. Sebenarnya, di mata banyak orang itu hiburan, tetapi orang awam merasa inilah yang disebut bertahan hidup. Namting, kau ada tambahan? Hamin bertanya pada gadis ksatria yang diam. Tidak ada. Dia ingin mencoba bertahan di alam liar, untuk mengasah tekadnya. Hari-hari ini dia melihat banyak yang bertengkar karena hal kecil, mencari alasan untuk malas. Bisa dibilang manusia beraneka ragam, hanya sedikit kelompok yang benar-benar bersinar. Sepertinya Suop Hong sudah merebut hati dua dewi. Hamin mencairkan suasana. Di telinganya, sutradara berkata, bersiap pindah ke siaran lain. Mari kita lihat siaran berikutnya, harap tenang. Layar berganti ke Liu Yitu dan Liu Yimeng. Kali ini sepasang saudari kembar. Ngotin Nguyen berkedip serius. Dia sangat mengagumi mereka. Dua gadis berani bertahan di alam liar, lebih teguh dari banyak pria. Hah? Apa yang mereka lakukan? Hamin terkejut. Di layar, Liu Yimeng dan Liu Yitu menatap takut keluar persembunyian, lalu suara mereka terdengar dari kamera. Kakak, apa yang ada di luar? Liu Yimeng takut bertanya.
Aku juga tidak tahu. Liu Yitu memegang pisau militer, di bilahnya tergantung daging rusa. Wajah tegang menatap keluar. Mereka hendak memanggang daging rusa, tetapi sebelum makan terdengar suara, membuat mereka panik. Haruskah kita keluar melihat? Liu Yimeng berani bertanya. Tidak, kau mau mati? Kalau ada bahaya bagaimana? Liu Yitu menolak keras. Keluar malam hari bukan keputusan bijak, apalagi bagi dua gadis. Nya? Liu Yimeng menjawab patuh. Malam ini kita bergiliran berjaga, api tidak boleh padam. Liu Yitu berkata tegas. Baik. Liu Yimeng mengangguk. Begitulah, mereka duduk di sekitar api, mata terpaku keluar, takut binatang buas menerjang. Pengamat di siaran, meski tanpa drone, tetap bisa melihat jelas apa yang menimbulkan suara. Hanya tikus bambu yang menakuti mereka. Ngotin Nguyet berkata heran. Mungkin siang hari karena ada kembar itu, tikus bambu tak berani keluar, sekarang malam baru berani. Wang Lin menganalisis. Sejak kembar itu masuk hutan bambu, penguasa berubah, tikus bambu menunggu malam untuk makan dengan bebas. Tikus bambu itu tak sengaja membalas dendam. Hamin bergurau. Kedua saudari tinggal dekat Sophong, jika bergabung bertahan pasti lebih menyenangkan. Ngotin Nguyet berbisik. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ngotin Nguyet mengernyit. Posisi dominan berbeda, jangan lupa hanya ada satu tim teratas. Wang Lin mengangkat jarinya, dan tekanan makanan, usaha tak sama, makanan tak sama, pasti muncul pertengkaran. Dia sudah sering melihat hal itu. Apalagi dengan hadiah besar untuk juara. Kedua saudari itu sangat rajin. Ngotin Nguyet manyun kecil lalu berkata, tentu saja, yang mampu akan memegang posisi utama. Belum tentu, manusia itu serakah. Wang Lin berkata datar. Baiklah, cepat atau lambat akan jelas, kedua tim pasti bertemu. Hamin menengahi. Di Pulau Huyen Nguyet, para penantang tidak wajib tinggal tetap, banyak memilih bergerak, ingin memperluas skala. Bab 114, Menantu? Gadis muda menggosok tangannya, membawa pakaian bersih berlari ke gubuk kayu. Sebelum tiba sudah mencium aroma. Fan Han masuk, melihat Sophong memanggang ikan, aromanya membuat menelan ludah. Dia mengibaskan rambut basah, bertanya pelan, Sophong, kau lapar? Tidak. Sophong mendongak, menatap gadis bagaikan bunga teratai, matanya berkilat kaget, ia berkata lembut, hari ini pembakaran tembikar berhasil, jadi aku panggang ikan untuk merayakan. Ya, hanya seekor ikan. Dia tahu gadis itu khawatir, jadi sedikit makan dan semangat cukup, hidup butuh ritual. Baiklah. Fan Han tersenyum, lalu menutup mulut, tak ingin merusak suasana. Dia duduk di dekat api mengeringkan rambut, menyisir perlahan dengan sisir bambu. Desis, minyak ikan menetes di arang, aroma menyebar. Fan Han mengernyit, melirik ikan, mulut bergerak seakan sudah lapar. Hampir matang. Sophong melihat ekspresinya, tersenyum, berkata, dalam panci besi ada air panas, nanti pakai cangkir tanah liat buatanmu untuk minum teh. Oh, bagus. Fan Han terkejut, cepat menjawab. Teteskan lemon, hilangkan amis. Sophong memeras lemon di ikan, lalu tabur garam. Ikan selesai. Ia taruh di nampan bambu, di meja. Setelah menyiapkan peralatan, Fan Han duduk, ikan masih utuh. Mari angkat cangkir. Sophong tersenyum mengangkat cangkir. Angkat cangkir. Fan Han tertawa, membentur cangkir, minum teh daun pinus. Dia mengerutkan dahi, rasanya pahit. Dengan ikan terasa segar. Sophong makan ikan, minum teh, sederhana tapi hangat. Besok kau bakar tembikar lagi? Fan Han bertanya. Ya, aku akan buat beberapa, siapkan alat sehari-hari. Ia mengangguk. Mereka butuh panci, mangkuk, kendi, dan gentong kecil. Beberapa hari lagi dia akan berburu, harus siap. Kalau begitu aku lanjut bikin tembikar. Fan Han jawab senang. Buat satu set peralatan. Sophong berkata. Serahkan padaku. Dia menerima.
sebuah rumah kuno lebih dari 100 tahun menampung tokoh kuat. Ruang kerja elegan, penuh barang antik. Keluarga Tu, klan kuno, selalu menghargai tanah, terutama pegunungan. Bagi klan besar, tanah abadi adalah dasar. Bagaimana? Sudah hubungi mereka? Suara tua terdengar, itu kepala keluarga Tu, legenda bisnis. Kakek, Pulau Huyen Nguyet dijaga tentara, orang kita tak bisa masuk. Suara tegas menjawab. Dan Truong Chie Nam, tidak hormati keluarga Tu? Kepala keluarga bertanya. Kami kirim orang, tapi tak bisa masuk gerbang. Tu Nam berkata, generasi ketiga, mulai memimpin. Oh, menarik. Mata Keru berkilat, keriput sedikit mereda. Kakek, apa yang kita lakukan? Tu Nam bertanya. Truong Chie Nam pasti diperingatkan, jadi menghindar. Kepala keluarga berkata. Kecuali masalah berat, orang takkan menghindar. Coba dekati staf, mungkin bisa. Ia berpikir. Aturan keras, tapi ada celah. Siapa paling berpeluang menang? Ia bertanya. Ada 12 grup, 5 grup lebih besar peluang, 9 orang menonjol. Tu Nam menjawab. Baik, jangan lewatkan, coba semua. Kepala keluarga menyipit, berkata, katakan pada mereka, asal warisan tanah abadi diberikan ke keluarga Tu, aku jamin hidup mereka tanpa khawatir. Mengerti. Tu Nam menjawab hormat. Untuk gadis itu, dia tak peduli, tak percaya bisa bertahan setahun di alam liar. Ya? Tu Nam berkata. Bab 115, standar terendah dari Lolikaya. Pagi ini suara kicau burung bergema di hutan, jatuh di telinga Sop Hong begitu lembut dan menyenangkan. Mungkin berkat mandi air panas semalam, tidurnya sangat nyenyak, ia bangun tanpa rasa lelah. Di mana Van Han? Bangun pagi sekali hari ini? Ia menyadari tidak ada beban di sampingnya. Tangannya di dalam kantong tidur tidak menyentuh siapapun. Ia menoleh ke arah gubuk kayu tetapi tidak melihat sosok yang dikenalnya. Keluar, gumamnya, duduk saat hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia menggosok lengannya, menghela napas, sepertinya kain itu harus diambil dan dipakai. Pikiran itu mengingatkannya pada penandaan. Tandai. Ia memerintah dalam hati. 1 detik kemudian, layar simulasi muncul di depan matanya, angka 12 menyala. Mengenakan pakaian tempur ke-11, ia melangkah keluar dari tempat persembunyian dan melihat gadis itu berjongkok di parit air, mencuci pakaian. Masih mempertahankan kebiasaan bangun pagi, sepertinya dia sudah mulai beradaptasi dengan alam liar. Pikirnya saat melihat sosok ramping itu. Di kota mereka juga terbiasa bangun pagi, terutama gadis itu, yang selalu menyiapkan sarapan dan mengulang pelajaran. Van Han bergelar siswi terbaik, namun tetap rajin, bakatnya semakin bersinar. Toilet. Sop Hong pamit. Saat keluar dari toilet kayu, ia melihat gadis itu membawa cucian bersih kembali. Mengapa tidak tidur sedikit lagi? Hati-hati, pertumbuhanmu bisa terhambat. Ia memperingatkan lembut. Tingginya sekitar 1,56 meter, berusia 16 tahun, masih dalam masa pertumbuhan. Itulah yang terhambat. Van Han manyun, bangga membusungkan dada. Hanya 2 tahun lagi, aku pasti akan mencapai setidaknya 1,66 meter. Benarkah? Ia melirik dadanya yang rata di balik jaket longgar, berpikir dia hanya memenuhi standar terendah Lolikaya, tak lebih dari landasan pacu. HMPH. PK terhadap tatapannya, dia mengibaskan rambut panjangnya dan berkata polos, babi kecil. Membawa pakaian untuk dijemur, ia bergerak saat matahari belum terbit. Dibandingkan kehidupan kota, mereka sudah tidur lebih dari 8 jam. Orang yang terbiasa bekerja tidak pernah membiarkan diri menganggur. Mari kita bakar barang-barang tembikar itu. Sop Hong juga sibuk, mengeluarkan barang-barang yang dibuatnya kemarin, termasuk baskom, meja cermin, mangkuk, teko, dan piring. Ia memasukkannya ke dalam tungku lalu bergumam, pas sekali, sore nanti kita bisa bakar 1 batch lagi. Huhu. Setelah menyalakan api, obor menyala hebat tertiup angin. Setelah setengah jam, ia menutup tungku dan menunggu diam-diam hingga sore. Sop Hong, sarapan sudah siap. Suaranya yang jernih memanggil.
Datang. Ia mencuci tangan di parit, kembali ke gubuk, dan melihat makanan tersaji. Di panci besi, sayuran liar jauh lebih sedikit dari biasanya. Sudah habis, ini sayuran terakhir. Dia menghela napas. Meski mereka punya ikan, mereka masih bergantung pada sayuran dan rumput laut. Ikan bukan makanan pokok, jika terlalu banyak dipakai akan cepat habis. Musim dingin akan datang, menurutku kita harus membuat sayuran asin. Untungnya kita punya garam, kalau tidak nanti tidak ada yang bisa dimakan. Dia menyarankan. Itu ide bagus. Matanya berbinar, memang cara untuk menyimpan makanan. Di banyak tempat orang biasa mengawetkan sayuran, mengubah hasil segar menjadi makanan olahan. Mereka kebetulan punya wadah tembikar. Tapi tanpa makanan pokok, lebih baik kalau ada. Dia menghela napas. Makanan pokok membuat kenyang. Gizi hanyalah tambahan di alam liar, asalkan tidak kelaparan sudah cukup. Akan ada, lain kali menjelajah aku akan mencari akar bertepung. Ia berbisik. Beberapa akar di alam liar beracun, jika tidak diolah bisa menyebabkan keracunan, diare, bahkan gagal ginjal. Kalau bisa menemukan ubi jalar atau kentang itu bagus sekali. Dia manyun. Mulutnya berkedut, tahu itu hampir mustahil. Ia cepat mengganti topik, Van Han, buat beberapa guci lagi seperti yang kecil. Baiklah. Dia mengangguk, membuat guci mudah, tantangannya adalah kesabaran. Sore ini kita tebang semak berduri untuk membuat pagar, melingkari halaman kecil. Ia mengatur. Musim dingin membawa kelangkaan, binatang buas akan datang mencari makanan. Dalam kondisi itu, api mungkin tidak menakuti mereka, jadi pagar sangat penting untuk mencegah serangan malam. Harus pergi jauh? Dia bertanya cemas. Tidak, hanya beberapa menit. Ia tersenyum. Hutan penuh dengan semak berduri dengan duri panjang dan tajam, binatang selalu menghindari tempat itu. Meski pagar duri merepotkan, tetap cara terbaik untuk menghalau binatang buas. Baik. Dia tidak lagi menolak. Bab 116, sayuran liar tidak boleh dimakan? Sop Hong membawa 2 tabung bambu berisi air rebusan yang sudah dingin yang disiapkan gadis itu untuknya, membawa tali dan pisau kayu, dan keluar ketika matahari baru terbit, berniat menebang lebih banyak semak berduri. Hutan tidak pernah berhenti berubah, tanaman tumbuh setiap saat, dan di jalur yang dibersihkannya sebelumnya, tunas muda sudah muncul lagi. Dalam beberapa hari, jika turun hujan beberapa kali, jalan ini akan hilang. Sop Hong menghela napas. Dengan hujan dan sinar matahari, tanaman tumbuh tanpa henti, itulah kekuatan alam. Di tempat semak berduri tumbuh, sulur semakin rapat, jadi dia harus membuka jalan cukup lebar untuk menyeret cabang. Untungnya tidak jauh dari perkemahan, kalau tidak akan menjadi pekerjaan besar. Dalam jangka panjang membuka jalan bermanfaat, tapi jangka pendek hanya menguras tenaga tanpa hasil banyak. Kemarin ada ikan segar yang memberi tenaga, benar-benar harus berterima kasih, kalau tidak akan sulit melakukan pekerjaan berat ini. Di alam liar, tanpa protein, dalam 2 atau 3 hari tubuh melemah, pikiran tumpul, dan keadaan memburuk. Karena itu, pada hari pertama di alam liar dia bekerja saat masih kuat, lalu berburu, dan meski tidak dapat mangsa, sayuran liar bisa menahannya. Jika 3 hari hanya makan sayuran liar, pekerjaan berat mustahil, karena kekuatan berasal dari daging. Setelah lebih dari setengah jam, dia membuka jalan lebih dalam ke semak berduri. Yang dulu hanya butuh menit, kini menghabiskan hampir seluruh waktunya. Gia-gia. Benar-benar berbahaya. Dia menyingkirkan duri di tanah, menghindari agar tidak melilit kakinya. Tidak bisa malas, dia harus memotong setiap cabang. Krek. Dengan tekad jelas, dia bergerak cepat, segera menumbangkan semak besar, cabang dilipat ke samping agar mudah dibawa. Yang terburuk adalah duri tersangkut di cabang lain, membuang waktu. Lebih dari 1 jam dia menebang, sekitar 10 menit per semak. Haus, dia menghabiskan 2 tabung bambu. Melihat tumpukan cabang, dia menghela napas, masih kurang banyak. Menurut rencana, membuat pagar duri butuh setidaknya 20 atau 30 semak. Lebih baik tarik 1 beban, minum air, lalu lanjut. Menebang sudah sulit, menyeret semak lebih sulit lagi. 15 menit kemudian,
Dia menyeret satu tumpukan kembali ke perkemahan, tubuhnya penuh keringat. Tidak bisa, harus istirahat sebentar. Tenggorokannya panas seperti asap. Masuk ke gubuk kayu, dia melihat gadis itu sedang serius menyelesaikan kendi air baru, hampir selesai. Selesai? Van Han tersenyum, menghaluskan permukaan, lalu meregang puas. Dia berbalik hendak menuang air, lalu melihat Sop Hong di panci besi, bulu matanya bergetar kaget. "Kapan kau kembali?" serunya. "Barusan, aku lihat kau sibuk jadi tidak memanggil." Dia tersenyum sambil minum. Jika dia bicara, mungkin akan mengejutkannya dan merusak kendi. "Airmu sudah habis?" tanyanya lembut. "Ya, aku baru saja menyeret beban duri untuk menampung air." Dia mengangguk, menyibak rambut basah keringat. "Bagaimana menebangnya?" Van Han menyerahkan handuk, "Lap keringatmu." "Cukup lancar." Dia tersenyum, mengusap keringat. "Kau lapar? Mau makan sedikit?" tanyanya khawatir. "Tidak, sarapan belum tercerna." Dia menggeleng. Setelah minum, dia berdiri. "Baiklah, aku harus menebang lagi." "Aku ikut." Dia menyimpan air ke dalam tas dengan 2 tabung bambu. "Kau masih harus membuat tembikar, kenapa ikut?" Dia mengerutkan dahi. "Aku membantu, sekalian mencari sayuran liar untuk makan malam." Dia tersenyum ringan. "Hampir lupa." Dia tertawa, mengambil tas dari tangannya. Pergi sebentar, lalu kembali ke tembikar. Dia berkata pasrah. Dia tahu dia tetap akan ikut. "Baiklah." Dia menjulurkan lidah nakal. Mereka masuk bersama ke hutan di bawah terik matahari, menuju semak duri. Tak lama kemudian, dia melihat banyak sayuran liar di bawah pohon dan berseru, "Sop Hong, di sini ada banyak sayuran liar muda." Dia ingin memetik, tapi dia menariknya kembali. "Ada apa?" tanyanya bingung. "Sayuran liar sebaiknya dimakan sedikit saja, terlalu banyak bisa menyebabkan penyakit." Dia berbisik. Sebelumnya mereka sudah mencicipi, tapi tak bisa makan banyak lagi dalam waktu singkat. Sayuran liar melimpah, tapi bisa mengandung asam, deterjen, atau residu. Penggunaan berlebihan meningkatkan risiko penyakit. "Ah, bagaimana bisa begitu?" "Tapi beberapa hari lalu kita masih memakannya." Van Han berseru terkejut. Bab 117, Perhitungan yang salah. Mereka berdua ingin bertahan hidup di alam liar selama 1 tahun penuh, tetapi terlalu sering makan sayuran liar akan sangat meningkatkan risiko kanker. Bahkan jika sudah diolah, sayuran tetap memiliki masa inkubasi, jadi lebih baik tidak memakannya. Lain kali kita tidak boleh makan sayuran liar lagi. Van Han bergidik ketakutan saat berbicara. Akan sangat ironis jika mereka memenangkan hadiah hanya untuk menghabiskannya dalam pengobatan kanker. "Ayo pergi, masih banyak tanaman liar lain yang bisa kita makan," kata Sop Hong dengan lembut. Hutan penuh dengan sayuran yang bisa dimakan, semuanya tergantung pada pengetahuan untuk mengenalinya. Kalau bisa menemukan banyak jamur pasti bagus, bergizi dan enak. Van Han manyun. "Tapi kita juga harus menemukannya dulu." Sop Hong tertawa dan menggelengkan kepala. Dia teringat terakhir kali mencari jamur ayam, menghabiskan setengah hari dan hanya menemukan 1. Cukup untuk memberi gadis itu sedikit makanan tambahan. Mereka berbincang sambil masuk ke hutan berduri. Gadis itu merasa gelisah melihat duri tajam. "Sop Hong, hati-hati," kata Van Han khawatir. "Tidak apa-apa, aku sudah menebang banyak dan tidak terjadi apa-apa." Sop Hong tersenyum. "Biar aku bantu merapikan dahan ini." Van Han meletakkan tasnya, ingin membantu. "Pergi cari beberapa sayuran liar. Bukankah kau bilang ingin mengasinkannya sebagai bumbu?" Sop Hong menghentikannya, takut dia terluka. "Baiklah." Van Han mengangguk, melihat lengan kurusnya dan menerima kenyataan. "Jangan pergi terlalu jauh, hati-hati dengan ular berbisa." Peringat Sop Hong. "Mengerti." Van Han mengangguk dan mencari di sekitar, sesekali memukul rumput dengan tongkat. Mereka membagi tugas dengan jelas. Sop Hong menebang duri sementara gadis itu mengumpulkan sayuran. Beberapa hari ini dia sudah banyak belajar tentang tanaman yang bisa dimakan. Lebih dari 2 jam berlalu,
air mereka habis, jadi mereka memutuskan untuk kembali ke perkemahan. Ayo cepat pulang minum air. Sop Hong membawa tumpukan dahan berduri. Ya. Van Han membawa banyak sayuran, hasil lebih dari 2 jam. Keduanya membawa beban berat, jadi mereka kembali dengan lambat, hampir 20 menit. Sop Hong, minumlah. Van Han masuk ke gubuk kayu, menawarkan mangkuk tanah liat berisi air. Segar sekali. Sop Hong meneguknya habis. Mereka beristirahat sebentar, saling memandang dalam keadaan berantakan, lalu tertawa bersama. Sop Hong, rambutmu seperti sarang burung, kata Van Han sambil tertawa kecil. Dan kau seperti anak kucing. Sop Hong mencolek pipinya dengan jari. Benarkah? Van Han cemas berdiri, mengelap wajah dengan kain basah. Semua orang suka tampil rapi, apalagi seorang gadis muda. Dia bertanya, apakah aku masih kotor? Tidak, kau sudah bersih. Dia mengambil sekop tentara dan pergi membuka tungku. Malam ini dia berencana membakar lagi. Van Han tetap di meja kayu, sibuk membentuk tanah liat, sebentar lagi siap dipanggang. Kali ini dia membuat kendi tanah liat untuk mengasinkan sayuran. Sop Hong membersihkan tungku, mengumpulkan kayu bakar, mengubur bara, lalu menunggu 1 jam lagi untuk membakar lagi. Dia menatap matahari dan menghela napas, mari kita bawa dulu dahan berduri, lalu pikirkan lagi. Dia kembali membawa 2 tabung bambu berisi air. Dengan perjalanan sebelumnya, jalannya lebih jelas, dan dia membawa lebih banyak dahan. Menjelang senja, dia sudah membawa semuanya. Dia juga menyalakan tungku lagi, membakar kendi dan kendi kecil berisi air. Perhitungan yang salah. Berdiri di dekat parit, memandangi matahari terbenam, Sop Hong menghela napas. Hanya mengumpulkan dahan berduri saja sudah menghabiskan sepanjang hari, belum termasuk waktu untuk membangun pagar. Untungnya, dahan itu hanya menutupi bagian luar pagar. Jika digunakan di kedua sisi setidaknya butuh 7 atau 8 hari. Ayo. Dia berbalik dan berjalan menuju gubuk. Cepat cuci muka. Van Han membawa baskom tanah liat berisi air, senang dengan peralatan baru. Tidak perlu dibawa. Sop Hong memeras kain dan mengelap wajahnya. Gadis itu tidak berkata banyak. Lagi, hanya ingin dia santai setelah seharian lelah. Tidak apa-apa. Sop Hong menggelengkan kepala, menghapus pikiran. Mari makan malam, sayuran masih segar. Van Han mendesak. Baik, terima kasih. Sop Hong tersenyum, melihat panci besi dengan 3 ikan di dalamnya. Dia tidak berkata banyak, besok mereka akan berburu, kalau beruntung bisa makan lebih banyak lagi. Makanlah lebih banyak, hari ini kau menghabiskan banyak tenaga. Van Han mengisi mangkuk tanah liatnya dengan ikan. Mangkuk-mangkuk ini baru dari tungku, keduanya utuh. Kau juga. Sop Hong menambahkan ikan ke mangkuknya. Oh tidak, hari ini aku tidak banyak bergerak, aku tidak butuh banyak daging. Van Han manyun menolak. Akhirnya, ikan itu tetap ada di mangkuknya. Bab 118, Pakaian Baru. Kesalahan perhitungan membuat mereka menunda pembangunan pagar hingga besok, atau bekerja pagi buta dan senja ketika matahari tak terik. Bagus, besok kita kemana? Masih ke pantai? Yun Han bertanya bersemangat. Ia selalu cemas soal makanan, hanya yang mengurus dapur tahun nilainya. Ia masak tiap hari, hati was-was, menghemat segalanya, takut persediaan habis. Ke arah padang rumput, kita bisa memetik sayur liar di jalan, lalu berburu kalau ada kesempatan. NK Boss. Sop Hong berkata. Ia ingin bahan tambahan agar makanan bergizi, tubuh kuat sangat penting. Ia juga ingat bukit tempat rusa muncul, ingin mencoba berburu. Habiskan ini. Sop Hong meletakkan sumpit setelah 2 mangkuk. Baik. Yun Han menerima, makin terbiasa hidup liar. Sop Hong berlatih dengan parang, bersiap. Gadis itu menaruh batu ke api, memanaskannya untuk air mandi. Yun Han berseru, aku lupa. Lupa apa? Sop Hong bertanya. Keranjang bambu. Yun Han mengerutkan kening. Malam ini harus dianyam, besok dipakai. Ia ingin membuatnya sejak hari lalu tapi tertunda. Ia pilih bambu tipis ringan.
Dengan canggung ia mencoba menebang, bambu retak tapi tak putus. Biar aku, hati-hati nanti terluka. Sop Hong mengambil alih. Krek, bilah panjang terbelah. Ia letakkan parang di batu, menipiskan bilah. Krik-krik, bilah terkelupas halus. Sop Hong, tolong buat 4 bilah tebal untuk rangka. Yun Han meminta. Baik. Ia cepat selesai. Ia ikat rangka kotak, menenun bilah di sekitarnya. Ia tekuk ujung tajam ke dalam, jadi keranjang rapi kokoh. Selesai. Ia angkat ringan sekali. Masih kurang tali bahu. Sop Hong mengingatkan. Oh ya. Yun Han mengepang tali jadi bahu. Tak lama keranjang jadi. Sop Hong, buat lagi, aku mau keranjang kecil. Ia berkata lembut. Ia ingin untuk memetik, agar tangan bebas. Baik. Sop Hong mengangguk, terus menipiskan bambu, mudah kalau tahu caranya. Bambu mudah terbelah, berguna untuk kursi, keranjang, diolah bisa lebih awet dari baja. Cukup. Ia siapkan banyak, melihat gadis menenun. Ia melihat kulit pisang dekat gubuk. Ah, hampir lupa. Ia bergumam, ingat kain. Ia bakar rumput jadi abu, campur air, rendam kulit pisang. Itu melembutkan untuk serat. Sop Hong, apa yang kau lakukan? Yun Han bertanya. Mau buat kain? Matanya berbinar. Ya, kita juga butuh pakaian baru. Ia tersenyum. Kau lebih butuh. Yun Han menggoda, melirik ototnya. Sop Hong terdiam. Memang, ia butuh pakaian baru. Bab 119, Garuk Gatalku. Ya. Van Han tertawa riang, meletakkan keranjang bambu lalu berdiri untuk mengambil pakaian. Gadis itu mengambil sekop yang dipanaskan di batu dan membawanya ke gubuk kayu. Dia sudah belajar cara membuat air panas. Tempelkan kulit pisang, ini harus lebih cepat. Sop Hong mengernyit sambil berpikir, meraih kulit pisang dari bak kayu. Sesaat kemudian, gadis itu datang dengan rambut basah, alis cantiknya berkerut. Ada apa? Apa yang terjadi? Sop Hong bertanya dengan cemas. Punggungku agak gatal. Van Han manyun, tangan mungilnya mencoba menggaruk tapi tidak sampai. Sop Hong menarik tangannya dari bak dan bertanya pelan. Kapan mulai gatal? Siang ini. Van Han berbisik. Saat mandi, tangannya menyentuh titik itu, makin disentuh makin gatal, hampir tak tertahankan. Siang, saat mencari sayur liar. Sop Hong berpikir lalu bertanya. Sekarang sangat tidak nyaman? Ya. Van Han mengangguk dengan wajah sedih. Tanpa kamera dan Sop Hong, dia sudah menggaruk gila-gilaan. Mari, biar kulihat. Sop Hong melambaikan tangan, curiga dia kena sesuatu kotor, mungkin ulat bulu. Ah, di sini? Van Han tertegun, melirik kamera. Aku akan memindahkannya. Sop Hong berdiri dan mengarahkan kamera keluar tenda. Dia kembali duduk di dekat api dan berkata pelan. Kemari, biar kulihat apakah terlalu sensitif. Baik. Van Han memerah, melangkah dan duduk di depannya, wajah linglung. Apa yang kau lakukan? Ah. Van Han berseru malu, membalikkan badan. Lepaskan jaket. Sop Hong menghela napas, merasa seperti mengendalikan boneka. Baiklah, baiklah. Suara Van Han bergetar saat menarik resleting. Perlahan dia melepas jaket, menampakkan bahu putih dan lengan ramping. Sop Hong melihat tubuhnya gemetar, suasana jadi aneh. Dia pernah melihatnya dalam pakaian dalam, dan sekarang rasanya sama. Dia menahan gejolak, mengangkat rambutnya dan menyingkap punggungnya yang berkaos. Ho. Dia menarik napas dalam dan bertanya. Gatal di tengah punggungmu? Ya. Van Han mengangguk ringan, wajah dan telinga memerah. Baik. Dia mengangguk malu. Sop Hong menarik napas, menurunkan kerahnya. Dia sedikit meringkuk ke depan, membuatnya iba. Dia menatap saksama dan bertanya. Selain tempat ini,
Ada yang lain gatal? Tidak. Van Han menggeleng, lalu ragu-ragu. Sop Hong, garuklah untukku. Tidak, jari penuh bakteri, akan memperburuk alergi. Sop Hong menggeleng dan melepas kerahnya. Dia berdiri mencari ramuan di antara sayur liar, beberapa bisa meredakan gatal. Tapi sangat gatal. Van Han manyun, menahan diri untuk tidak menggaruk. Segera, tunggu sebentar. Sop Hong menemukan min dan krokot, menumbuknya di mangkuk. Kau terlalu banyak berpikir, ini untuk pemakaian luar. Sop Hong memutar mata. Seduh daun pinus untuk teh, itu juga membantu. Hati-hati masuk angin. Sop Hong melirik kamera dan keluar, tak melihat drone. Tidak, sekarang tidak dingin. Van Han tersenyum. Mengetahui ada obat, dia berhenti ingin menggaruk. Sesaat kemudian, ramuan ditumbuk jadi pasta. Dia mendesak. Selesai, duduk diam, aku akan oleskan. NK Box. Baik. Van Han memegang cangkir teh pinus, duduk. Kerahnya ditarik turun dan pasta basah ditempelkan di punggungnya. Ho, jauh lebih baik. Van Han menghela napas, rasa lembab meredakan gatal. Jangan bergerak. Sop Hong memperingatkan, menekan pasta. Sop Hong, kau akan terus menekan? Van Han memerah bertanya. Ya, mari lihat setelah beberapa saat. Sop Hong menjawab pelan. Bab 120, batas waktu 1 bulan. Gadis itu bertanya karena merasa sulit bagi mereka berdua bertahan 1 tahun penuh. Lagi pula hanya dengan melewati bulan pertama sudah bisa mendapat puluhan ribu koin. Tetapi jika tidak mampu bertahan setahun, mereka tidak akan mendapat apapun, itu terasa tidak sepadan. Apakah kau merasa kita tidak bisa bertahan setahun? Tanya Sop Hong tenang. Ia tahu tentang alergi itu, membuat gadis sedikit khawatir dan meragukan kemampuannya. Ya, sedikit. Van Han mengangguk pelan. Kita akan semakin baik, mungkin nanti kau bahkan enggan pergi, hiburnya lembut. Tidak akan pernah, sahut Van Han ketus. Betapapun menariknya alam liar, dibandingkan kehidupan kota masih kalah, syarat dasar minim, dan ia suka membaca buku. Namun sesekali hidup begini tetap terasa menyenangkan. Mari tunggu sampai sebulan baru putuskan, bisiknya. Aku menurut padamu, ujar Van Han lembut. Ia hanya khawatir menjadi beban pada akhirnya, sebab setahun terasa sulit. Para penantang lain, entah bagaimana mereka, pasti punya banyak daging untuk dimakan, katanya sambil menjilat bibir. Menurutnya, bila mereka tanpa pengalaman bisa hidup baik, orang lain pasti lebih baik. Mungkin, jawabnya dengan dahi berkerut. Ia tak tahu orang lain, tapi mereka tak akan jauh berbeda. Meski kamera tidak menyorot, suara mereka terdengar. Maka kata-kata mereka sampai ke penonton. Haha, aku curiga Loli itu sedang mengumpat, sayang aku tak punya bukti. Lucu sekali, Loli mengira orang lain lebih baik darinya. Bicara serius tapi mengumpat, jika penantang lain lihat pasti marah. Loli terlalu polos. Ini bukti Sop Hong hebat, mereka tak pernah lapar. Aku rasa Sop Hong dengan gadis polos itu bisa bertahan 10 tahun. Hujan komentar tak memengaruhi mereka. Waktu berjalan dalam obrolan. Biar aku lihat, ia menarik tangannya, juga membawa bubur herbal. Ia menghapus cairan dan ampas, memperlihatkan kulit putih gadis itu dengan sedikit bekas merah. Sudah memudar, ia menghela napas. Benarkah? Tanya Van Han girang. Tinggal sedikit, jangan garuk, pesannya. Tidurlah, aku mandi dulu. Ia berdiri sambil meregangkan badan. Baik, ia mengangguk mengantuk. Ia memberinya pakaian dan jaket. Kenakan, di luar dingin. Oke, ia menerima. Jangan tidur terlalu larut, ia menguap lalu masuk ke kantong tidur. Baiklah, ia melihatnya masuk, lalu mengambil sekop dan memanaskan batu di tenda. Ia menatap langit malam, Bima Sakti indah sekali, lalu menghela napas. Gadis itu membuatnya berpikir. Bagaimana jika orang lain juga bertahan setahun? Bagaimana hasilnya ditentukan, membandingkan siapa yang lebih lama? Acara ini pasti punya trik lain, pikirnya. Apa itu ia belum tahu, tapi pasti tidak mudah. Hadiahnya terlalu besar,
Cukup membuat orang gila, hanya setahun dan banyak rela mati. Sudahlah, besok harus menjelajah. Ia menggeleng lalu mandi. Guru Ha, aku ingin bertanya, panggil T6 Din. Hamin terkejut. Ngotin Nguyet dan Fuong Lam juga berhenti, kaget ia bicara. Di sini? Tanya Hamin. Tidak apa, tanyakan saja, ujarnya. Mereka pun ingin mendengar. Guru Ha, apakah program ini masih punya hal lain yang harus kami ikuti? Tanyanya. Kenapa kau bertanya? Hamin kaget. Ia ingin berlatih bela diri, bukan setiap hari duduk di aula siaran. Kau ingin pergi? Ia tak percaya. Ia tak menyangka ia berkata begitu, membuatnya terkejut. Ya, kalau sudah ditetapkan aku tak perlu tinggal, katanya jujur. Ngotin Nguyet mengangguk, merasa masuk akal, karena siaran bisa ditonton kapan saja. Aku hanya berharap kalian menunggu sebulan, sampai program umumkan, lalu putuskan, ucap Hamin pahit. Ia tahu aturan tapi sudah tanda tangan rahasia. Aku akan menunggu sebulan, ia mengangguk lalu pergi. Sebulan, gumam Ngotin Nguyet.